Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Allah dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, adalah sebuah kasih karunia yang besar untuk kita memiliki anugerah Allah melalui firman-Nya, menuntun kita, membimbing hidup kita, untuk kita hidup terus di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Allah. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan beri. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati kami, memberkati firman-Mu, dan membuat firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku yang baik. Demi nama Yesus. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara kita berada di kitab Imamat. Saya sudah sampaikan bagaimana supaya kita tidak bingung tentang kitab Imamat yang isinya tentang korban-korban dan peraturan-peraturan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada hari ini dalam Imamat pasal yang kelima. Dalam Imamat pasal yang kelima dikatakan demikian, saya baca. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa. Nah, sampai di situ dulu saudara-saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan pasal 5, bahkan pasal 6, kemudian pasal yang ke-7 tentang korban-korban ini yang disampaikan ketika seseorang bersalah, maka ada kata yang kita temukan yang terus-menerus disampaikan di sana, saudara-saudara. Itu adalah kata haruslah. Orang itu kalau bersalah membawa domba, lalu kemudian domba itu haruslah dipotong, lalu kemudian domba itu harus tidak bercela, harus dipotong, lalu harus darahnya dicurahkan seluruhnya. Harus, saudara-saudara. Kata harus berarti tidak bisa tidak, wajib. Itu ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Allah yang memberi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa Tuhan menyadarkan kita bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan harus membuat ketetapan, saudara-saudara, dengan kata-kata harus, tidak bisa tidak boleh, tidak. Itu ketetapan tidak bisa diubah, tidak bisa, saudara-saudara, dikompromikan, saudara-saudara. Itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan dan harus dikerjakan, harus dilakukan. Ketika seorang berdosa, dia mengakui kesalahannya, saudara-saudara, lalu kemudian, saudara-saudara, dia harus membawa domba kepada imam. Imam haruslah memeriksanya, tidak bercela, tidak bercacat. Sekali lagi, harus dipotong,
harus dicurahkan darahnya dan harus dibakar habis. Lemak-lemaknya harus dikeluarkan, dibakar habis di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, serius betul. Tuhan tahu dan kita tahu, kita baca Alkitab. Seluruh kehidupan manusia itu rusak oleh karena dosa. Dosa penyebab kehancuran, dosa penyebab kerusakan, dosa penyebab segala sesuatu menjadi kacau balau, saudara. Dosa mendatangkan hukuman kematian. Dosa membuat manusia harus binasa di dalam neraka. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, dalam kasih-Nya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan satu-satunya jalan itu adalah harus ada domba yang tak bercacat bercela, dan saudara-saudara harus dipotong, lalu kemudian harus disiramkan darahnya kepada orang berdosa dan di atas mezbah, lalu kemudian harus dibakar sampai habis. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ketetapan yang tidak bisa diubah. Sekali lagi ketetapan. Kata harus ini muncul di dalam kitab ini, saudara, begitu banyaknya dalam korban-korban. Dan saudara-saudara yang saya kasih, kita tahu bahwa ini adalah gambaran tentang korban Kristus penghapus dosa. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus haruslah tidak berdosa. Yesus haruslah tidak bercacat, tidak bercela, kudus, murni di hadapan Tuhan. Bahkan kita melihat, saudara, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kalau dia tidak mampu, saudara-saudara, untuk membawa domba, ya burung. Kalaupun tidak mampu dengan burung, Tuhan menggantinya dengan yang bisa dia miliki, yaitu makanan kehidupannya dia, saudara-saudara. Kehidupannya itu tepung, itu membuat roti. Dan kita tahu roti adalah gambaran tentang Yesus itu sendiri, saudara-saudara, roti hidup itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak membedakan orang, mau kaya, mau miskin, saudara-saudara, semua harus membawa sesuatu untuk dikorbankan, harus ada korban. Baru saudara-saudara orang itu diampuni. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dosa di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa orang besar, orang kaya, tidak ada dosa orang miskin. Semua dosa adalah dosa, memerlukan korban. Dan Yesus telah mengerjakan semua. Yesus satu-satunya adalah korban yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa, saudara-saudara, tidak mengenal dosa, dikatakan oleh Alkitab. Dia dibunuh, dia mengorbankan diri, mencurahkan seluruh darahnya sampai darah terakhir keluar bersama air ketika tombak ditusukkan di atas kayu salib, saudara. Dan dia harus mati, dibakar habis sebagai persembahan korban di hadapan Tuhan. Habis, hancur seluruhnya. Sampai dikatakan dalam kitab Yesaya, rupa pun tidak ada pada dia. Begitu hancurnya, saudara, hangus, terbakar habis di hadapan Tuhan. Dialah korban yang sempurna, sehingga kita diampuni. Jadi kita diampuni, kita mengalami kasih karunia yang besar. Tidak ada pengampunan dosa, saudara, kalau tidak ada pencurahan darah. Karena itu penting dalam hidup, untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus dan korban Kristus yang sempurna. Semua harus, tidak bisa tidak. Dan Yesus telah menggenapi dan berkata, sudah selesai. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini pelajaran yang indah untuk kita terus korek di sana, saudara. Betapa Tuhan korek lemak-lemaknya, dikatakan tuh harus dikeluarkan, darahnya harus habis keluar. Ini, saudara, ya, korek lemak-lemaknya si domba ini juga, saudara, menggambarkan betapa semua harus dikeluarkan. Dosa harus selesai. Dosa, saudara-saudara, tidak ada yang tersisa. Korek semua keluar, habiskan dan disucikan oleh darah. Haleluya, kita bersyukur. Sudah selesai, korban itu telah dibayar, dibakar dengan api murka Allah, sehingga api itu sudah padam. Kamu tidak lagi dihukum, kamu tidak lagi mengalami maut, dan hukum dosa dan hukum maut sudah
diselesaikan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Ini semua kemurahan, kebaikan, kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas semuanya. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, memberikan kami anugerah yang besar. Semua harus kami bayar, tapi Engkau membayarnya dengan nyawa putra-Mu, Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih, dan olehnya kami menjadi anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang layak, anak-anak yang berharga, yang mulia, yang sangat dikasihi oleh Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan bagimu demi nama Yesus. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, bersyukur atas korban kasih karunia Tuhan. Tetaplah sehat dan tetap saudara-saudara hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya sampaikan salam restorasi.